Halo semua, kami dari kelompok Marasmus. Saya Winda Mezaluna Hafidz dengan NPM 2310 6312 20018. Saya Putri Andrani Slalahi dengan NPM 231063 1220038. Saya Siva Amalia dengan NPM 2310631220003. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu Marasmus? Yuk kita ulas bersama, tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama ada patofisiologi Marasmus. Dalam keadaan kekurangan makanan, tubuh selalu berusaha untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau energi. Kemampuan tubuh untuk mempergunakan karbohidrat, protein, dan lemak merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. Karbohidrat dapat digunakan oleh seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar. Sayangnya, kemampuan tubuh untuk menyimpan karbohidrat sangat sedikit, sehingga setelah 25 jam sudah dapat terjadi kekurangan. Akibatnya, katabolisme protein terjadi setelah beberapa jam dengan menghasilkan asam amino yang segera diubah jadi karbohidrat di hati dan di ginjal. Selanjutnya ada definisi dari marasmus. Marasmus adalah penyakit atau gangguan nutrisi yang disebabkan karena tubuh kekurangan protein dan kalori yang berat dalam makanan sehari-hari sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya pemasukan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Marasmus merupakan hasil akhir dari interaksi antara kekurangan makanan dan penyakit infeksi tertentu, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Penyakit ini banyak ditemukan pada anak-anak atau bayi berumur di bawah 1 tahun. Penyakit ini banyak ditemukan di kawasan negara Afrika dan negara-negara yang masih menghadapi konflik pemicu kelaparan. Lalu, apa saja sih gejala yang dialami oleh penderita marasmus? Penderita marasmus akan mengalami penurunan berat badan yang parah, seringkali 60 hingga 80% dari berat badan idealnya, seperti hanya tulang terbungkus kulit saja. Anak penderita marasmus akan mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif. Kekurangan kalori dan nutrisi dapat menyebabkan kelelahan parah dan kelemahan otot. Kulit menjadi kering, keriput, dan kendur karena kurangnya lapisan lemak atau jaringan lemak subkutis di bawahnya. Beberapa penderita marasmus mengalami edema atau pembengkakan akibat ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Perut cenderung mengempis akibat kurang makan dan berkurangnya massa otot di area perut. Rambut menjadi kering dan rapuh karena kekurangan nutrisi penting. Mata tampak cekung, tulang pipi dan dagu menonjol karena hilangnya lemak wajah menjadikan wajah tampak seperti orang tua serta tulang iga nampak jelas. Sistem kekebalan melemah, meningkatkan risiko infeksi dan tekanan darah, detak jantung, serta pernafasan berkurang, serta sering diare kronik, konstipasi, atau susah buang air. Yang terakhir, penderita marasmus akan mengalami kebingungan, kelesuan, cengeng, rewel, dan tidak bergairah, atau perubahan perilaku lainnya karena perubahan fungsi otak. Selanjutnya ada interpretasi hasil lab. Di sini disajikan sebuah tabel penelitian dari marasmus kwashiorkor dan kwashiorkor pada balita. Bisa kita lihat sendiri, penderita marasmus di usia baduta atau bayi 2 tahun lebih banyak, yaitu sejumlah 20 baduta. Nah, sekarang apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan seorang balita mengalami marasmus? Yang pertama itu adalah asupan makanan. Seperti yang kita tahu, makanan adalah salah satu penunjang utama kita untuk bisa bertahan hidup. Marasmus bisa terjadi jika kita memiliki pola makan yang salah, makanan yang kita asup tidak memiliki gizi yang seimbang. Yang kedua adalah status sosial ekonomi. Di Indonesia sendiri, status sosial ekonomi masih menjadi sebuah masalah yang sampai saat ini masih belum ada jalan keluarnya. Balita dengan gizi buruk pada umumnya hidup dengan makanan yang kurang bergizi. Hal ini dapat disebabkan oleh karena rendahnya ekonomi keluarga, sehingga pada akhirnya akan berdampak dengan rendahnya daya beli pada keluarga tersebut. Yang ketiga adalah air susu ibu atau yang biasa kita sebut dengan ASI. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi sampai 6 bulan dan disempurnakan sampai umur 2 tahun. Beberapa sifat pada ASI yaitu merupakan makanan alam atau natural, ideal, fisiologis, nutrien yang diberikan selalu dalam keadaan segar dengan suhu yang optimal dan mengandung nutrien yang lengkap dengan komposisi yang sesuai kebutuhan pertumbuhan bayi. Hanya 14% ibu di Indonesia yang memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif kepada bayinya sampai 6 bulan. Rata-rata, bayi di Indonesia hanya menerima ASI eksklusif kurang dari 2 bulan.
Yang keempat adalah pengetahuan ibu. Pengetahuan yang dimiliki ibu berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan keluarga, khususnya pada anak balita. Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi menyebabkan keanekaragaman makanan yang berkurang. Keluarga akan lebih banyak membeli barang karena pengaruh kebiasaan, iklan, dan lingkungan. Kemudian yang kelima adalah penyakit penyerta. Balita yang berada dalam status gizi buruk umumnya sangat rentan terhadap penyakit-penyakit seperti TBC, diare persisten, dan HIV. Penyakit tersebut dapat memperburuk keadaan gizi melalui gangguan masukan makanan dan meningkatkan kehilangan zat-zat gizi esensial tubuh. Dan yang terakhir adalah kelengkapan imunisasi. Kelompok yang paling penting untuk mendapatkan imunisasi adalah bayi dan balita karena mereka yang paling peka terhadap penyakit dan sistem kekebalan tubuh balita masih belum sebaik dengan orang yang dewasa. Sistem kekebalan tersebut yang menyebabkan balita menjadi tidak terjangkit sakit. Apabila balita tidak melakukan imunisasi, maka kekebalan tubuh balita akan berkurang dan akan rentan terkena penyakit. Hal ini mempunyai dampak yang tidak langsung dengan kejadian gizi. Selanjutnya ada dampak marasmus. Dampak marasmus dalam jangka pendek dapat meningkatkan kesakitan, disabilitas, bahkan kematian jika tidak mendapat pengobatan yang tepat. Marasmus bisa berakibat fatal, terutama pada anak-anak yang rentan. Sedangkan dalam jangka panjang dapat berpengaruh tidak tercapainya potensi yang ada ketika dewasa, perawakan pendek, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, menurunkan kecerdasan, produktivitas kerja, dan fungsi reproduksi, serta meningkatkan resiko untuk mengalami obesitas, menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, keganasan, dan penyakit generatif lainnya. Selain itu, beberapa dampak lain yang terjadi akibat marasmus adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan lambat. Anak akan mengalami keterlambatan fisik dan kognitif. Kedua, kelemahan otot. Kekurangan nutrisi yang berhubungan dengan marasmus dapat menyebabkan penurunan massa otot sehingga menyebabkan kelemahan fisik. Yang ketiga adalah gangguan sistem imun. Sistem kekebalan melemah, membuat lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Yang keempat, kerusakan organ. Marasmus yang berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh, termasuk jantung, hati, dan ginjal. Yang kelima adalah gangguan metabolisme. Marasmus dapat mengganggu metabolisme tubuh sehingga memicu gangguan seperti hipoglikemia dan ketosis. Yang keenam adalah gangguan jiwa. Marasmus juga dapat mempengaruhi fungsi otak dan kesehatan mental sehingga menyebabkan gangguan seperti kebingungan dan depresi. Berikut beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi marasmus. Yang pertama, asupan makanan mencakup semua kelompok makanan penting, termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Kedua, pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan pertama sampai umur 2 tahun. Kehidupan bayi merupakan cara terbaik untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan sebagai sumber energi yang paling baik dan tumbuh kembang yang optimal. Ketiga, setelah usia 6 bulan, berikan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang anak, seperti makanan pendamping ASI dengan gizi yang cukup. Keempat, pendidikan gizi bagi orang tua sangat penting untuk memastikan anak memahami pentingnya pola makan seimbang dan bagaimana memberikannya kepada anak-anak. Kelima, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan pemeriksaan rutin terutama selama masa pertumbuhan anak. Keenam, pada daerah endemis marasmus lebih umum terjadi. Program dukungan gizi dapat memberikan dukungan tambahan dalam bentuk makanan yang diperkaya atau suplemen nutrisi. Selain itu, juga pemantauan yang teratur pada anak balita dengan cara penimbangan berat badan setiap bulan, serta pemberian imunisasi. Ketujuh, meningkatkan kebersihan pribadi juga kebersihan lingkungan. Pastikan air minum yang aman dan makanan bersih, serta jaga kebersihan untuk mencegah infeksi yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Terakhir, upaya untuk membendung penurunan kasus memerlukan komitmen dari pemerintah dan organisasi internasional untuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap pangan dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, mengikuti program keluarga berencana untuk mencegah kehamilan terlalu kerap.
Jadi kesimpulannya, marasmus adalah penyakit atau gangguan nutrisi yang disebabkan karena tubuh kekurangan protein dan kalori yang berat dalam makanan sehari-hari sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya pemasukan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Marasmus ini banyak terjadi pada anak-anak atau bayi di bawah usia 1 tahun. Marasmus tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan saja, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penyebab dari marasmus. Orang yang mengalami marasmus ditandai dengan gejala seperti penurunan berat badan yang signifikan, kurangnya pertumbuhan dan perkembangan, kelelahan dan kelemahan, kulit kering dan keriput, edema, perut kempis, rambut kering dan rapuh, mata cekung dan tulang menonjol, gangguan sistem imun, serta psikosis. Maka dari itu, pentingnya menyeimbangkan pola makan, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, akses terhadap layanan medis, program dukungan gizi, menjaga kebersihan, serta kepemimpinan dan dukungan pemerintah berpengaruh terhadap kesehatan terutama untuk menghindari marasmus.